Selamat pagi, salam sehat Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan di hari ini, Rabu 24 Februari 2021. Kita akan menggumuli firman Tuhan dari Matius 4, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Sungguh kami datang bersyukur di hadapan-Mu Bapa Sorgawi pagi hari ini. Menikmati kasih Tuhan yang terus nyata dalam kehidupan beriman kami. Hari ini kami akan memulai seluruh aktivitas kami. Mohon tuntunan dan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami diterangi oleh kebenaran firman-Mu, agar menjalani hidup ini kami sungguh melihat bahwa Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 4 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Firman Tuhan. Tema perenungan kita hari ini, uji coba. Disudi petobah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebelum dipasarkan kepada konsumen, mobil ternyata perlu melewati berbagai macam tes. Mulai dari tes di trek dengan berbagai macam model lintasan dan kecepatan, tes kebisingan, tes kestabilan, pengujian lampu, pengujian suhu mesin, dan masih banyak lagi uji coba yang harus dilakukan sampai pada akhirnya kualitas mobil itu layak untuk digunakan oleh konsumen. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus pun dalam keberadaannya sebagai manusia seutuhnya melewati proses uji coba sebelum pada akhirnya ia terjun langsung dalam medan pelayanannya. Setelah Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Roh Allah menuntun Yesus sampai di padang gurun
dan di sana Yesus dicobai oleh iblis. 3 kali Yesus dicobai oleh iblis dalam kebutuhan mendasar yang berbeda. Pertama, Yesus dicobai soal makanan. Tetapi Yesus telah menfokuskan diri pada Bapa, sumber segala berkat, bukan pada bentuk berkatnya. Yang kedua, Yesus dicobai soal tahta. Tetapi Yesus justru sangat tegas menggertak iblis. Dan yang ketiga, Yesus dicobai soal harta dan kedudukan. Tetapi Yesus tetap punya komitmen bahwa atas apapun yang ada di dalam dunia ini, hanya Allah saja yang harus disembah. Selama hidup di dunia ini, kita ibarat berada pada sebuah padang gurun di mana kualitas iman kita akan selalu diperhadapkan dengan berbagai ujian. Namun, dari semua bentuk ujian itu, Yesus sudah memberikan kita teladan untuk menghadapi berbagai ujian hidup kita. Fokus kepada Bapa sumber segala berkat, memiliki komitmen dan senantiasa tegas terhadap diri sendiri untuk hanya tetap menyembah Allah satu-satunya Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, kita pasti bisa melewati setiap pergumulan, setiap cobaan, setiap tantangan dalam hidup kita dengan memberi diri kita fokus hanya kepada Tuhan, sumber kehidupan kita. Terpuji Dia. Amin. Mari kita bersama-sama satukan hati kita, memohon pimpinan Tuhan dalam doa syafaat. Di hadapan hadirat-Mu Bapa Sorgawi pagi hari ini, kami mengucap syukur untuk semua kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini, meneguhkan kami sebagai anak-anak Tuhan yang diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, tantangan, ujian, dan cobaan. Kami sungguh percaya kami mampu melewati itu bersama Tuhan karena kami fokus mengandalkan Tuhan sumber kekuatan dan pertolongan kami. Terima kasih Tuhan, teguhkan iman percaya jemaat-Mu. Bersama dengan seluruh jemaat yang hadir saat ini, beribadah di dalam ruang virtual. Baik seluruh warga jemaat Rama maupun semua saudara-saudara kami yang tak terbatas dan kami tak menjangkaunya. Kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan menguatkan, menopang satu persatu dalam kehidupan beriman. Terima kasih Tuhan. Mohon berkat-Mu Engkau senantiasa menguatkan, meneguhkan seluruh jemaat. Terima kasih untuk semua yang telah pulih dan sembuh dari sakit penyakit, yang dalam tahap pemulihan terus Tuhan, Engkau senantiasa menguatkan, menopang. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang saat ini mensyukuri pertambahan usia setahun lagi, ulang tahun pernikahan, bahkan seluruh berkat-berkat yang dinikmati oleh jemaat, lengkapi sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu memohon pimpinan dan berkat-Mu di dalam mengangkat tanggung jawab mereka sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai pemuda-pemudi, anak dan cucu kami, dengan masing-masing mengangkat tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan hadirlah, berkati pekerjaan, berkati seluruh kegiatan jemaat, agar senantiasa dilihat bahwa kami dimampukan mengangkat tanggung jawab itu di dalam Tuhan.
Kami berdoa untuk anak cucu jemaat-Mu yang saat ini terus mengangkat tanggung jawab kuliah atau sekolah, berpendidikan dari rumah masing-masing secara daring. Ya Tuhan, Engkaulah yang akan menguatkan, memampukan anak-anak kami agar mereka boleh mengangkat tanggung jawabnya dalam pimpinanmu. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat. Berkati majelis gereja, penatua, diaken, pendeta, dan semua yang memberi diri dalam pelayanan, pegawai gereja, dan semua saudara-saudara kami yang memberi perhatian untuk pelayanan di dalam jemaat. Berkati satu persatu ya Tuhan dalam kehidupannya, agar terus mengangkat tanggung jawab dalam takut akan Tuhan. Bapa Sorgawi, kami berdoa bersama-sama dengan jemaat yang saat ini sedang dalam pergumulan. Mohon belas kasih-Mu Tuhan menguatkan, menghibur Bapak Moses bersama dengan istri. Ya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan, telah memanggil anak terkasih Jasmia Sanger dari tengah-tengah keluarga. Anak kekasih kami Jasmia Sanger meninggal di Morowali. Beberapa waktu yang lalu hamba Tuhan Bapak Moses mendampingi dalam pernikahan. Tetapi Tuhan berkehendak lain saat ini. Kuatkan dan hiburkan Pak Moses bersama dengan istri dan rumpun keluarga dalam menghadapi duka yang dalam ini. Terima kasih Tuhan, Engkau kekuatan kami. Dan saudara-saudara kami yang saat ini dalam perawatan, seluruh warga jemaat yang masih dalam perawatan di rumah sakit, Tuhan, Engkau sumber kekuatan dan kesembuhan. Hadirlah Tuhan terus mendampingi Bapak Peter Tenna yang sedang dalam perawatan di rumah sakit Wahidin, Ibu Perunduk Padang di rumah sakit Bayangkara, Saudara Yesi Saloko dan Bapak Yordan Saloko di Rumah Sakit Sayang Rakyat, Bapak Yesa Lolinggi di Rumah Sakit Bayangkara. Ya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan dan kesembuhan. Juga saudara-saudara kami yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, yang masih terus dalam perawatan. Tuhan, Engkau kekuatan dan gembala yang baik. Orang tua kami yang lanjut usia, yang terus didampingi di rumah, Tuhanlah sumber kekuatan dan kesembuhan. Terima kasih Bapa di sorga, peliharakan seluruh kehidupan jemaat-Mu. Berkati kami semua di tengah-tengah pergumulan menghadapi pandemi COVID-19. Dan mampukan kami semua, mampukan tenaga kesehatan tim dokter dalam pendampingan untuk vaksin COVID-19, agar semua boleh mendapatkan vaksin yang baik, dan semua demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarkan kami yang datang dalam nama Yesus. Kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Terpuji Tuhan, haleluya, amin. Demikian renungan harian, Tuhan memberkati.